Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurulia Maulida. Di sini kita akan membahas tentang bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama sih memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik dengan mendefinisikan masalah dan penyelesaian masalah dengan pembuatan keputusan. Fase-fase pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Aktivitas perancangan menemukan, mengembalikan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Aktivitas pemilihan memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang keempat, aktivitas pengkajian memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya, pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama, mencegah manajer agar tidak bingung. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya sebuah bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Yang kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat. Selanjutnya ada elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan baik. Kriteria solusi merupakan perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Evaluasi sistem informasi harus mempertimbangkan batasan yang ada, yaitu batasan internal maupun batasan lingkungan. Selanjutnya memilih solusi yang baik. Ada 3 cara. Yang pertama analisis, yang kedua penilaian, dan yang ketiga penawaran. Selanjutnya, struktur permasalahan. Masalah terstruktur terdiri atas unsur dan hubungan antar berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan yang ketiga, masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya, jenis keputusan ada 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis model DSS. Yang pertama model fisik, yang kedua model naratif, yang ketiga model grafis, dan yang keempat ada model matematis. Selanjutnya penggunaan model. Memberikan pengertian. Yang pertama memberikan pengertian. Model biasanya sederhana dibandingkan entitas, yaitu objek dan proses. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Model dapat mengomunikasikan informasi secara akurat dan cepat kepada orang-orang yang memahami makna bentuk kata-kata grafis dan matematis. Yang ketiga, memprediksi masa depan. Ketepatan yang ditujukan model mewakili ke entitas yang tidak terdapat pada model lain. Selanjutnya ada kelas model matematis. Ada 6. Yang pertama model statis dan model dinamis. Yang kedua model probabilitas dan model deterministik, dan yang ketiga model optimasi dan model suboptimasi. Selanjutnya ada simulasi. Simulasi merupakan tindakan menggunakan model. Sedangkan skenario digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Variabel keputusan merupakan nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas tersebut. Dan teknik dari simulasi merupakan permainan bagaimana jika. Selanjutnya ada contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci dan menyimulasikan dampak dari 1. Harga pokok, harga produk, yang kedua jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan, yang ketiga jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, dan yang keempat jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan. Yang ketiga, model menitik beratkan kemampuan prediksi pada pandangan ke masa depan. Yang keempat, model tidak semahal upaya uji coba. Kelemahan permodelan sendiri. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis, dan yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi. Selanjutnya ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik, yaitu kapabilitas pemodelan statis, kemudian kapabilitas pemodelan dinamis, bagaimana memainkan permainan bagaimana jika, dan antarmuka model lembar kerja.
Selanjutnya ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Pada tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McCarthy. Program komputer AI pertama disebut Logic Theories dan diumumkan pada tahun yang sama. Selanjutnya, wilayah AI. Sistem pakar adalah yang pertama, sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Yang kedua, jaringan saraf tiruan meniru fisiologi otak manusia. Yang ketiga, algoritma genetik menerapkan proses yang terkutat yang selamat. Dan yang keempat, agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang diulang-ulang. Selanjutnya, daya tarik sistem pakar. Sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan melebihi kemampuan seorang manajer. Dan yang kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Selanjutnya ada konfigurasi sistem pakar. Yang pertama, antarmuka pengguna memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem tersebut. Yang kedua, basis pengetahuan berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik pengembangan pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Yang ketiga, mesin inferensi adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Dan yang keempat, mesin pengembangan yang digunakan untuk membuat sistem pakar. Konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Letak lingkungan GDSS. Yang pertama, ruang keputusan adalah tempat sekelompok kecil orang bertemu langsung. Jika para anggota bertemu pada saat yang bersamaan disebut sebagai pertukaran sinkron, dan jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda maka akan disebut dengan pertukaran asinkron. Selanjutnya ada jaringan keputusan wilayah lokal. Para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. Dan yang ketiga, sesi legislatif. Dan yang terakhir ada konferensi yang dimediasi komputer. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.